Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mata kuliah hadis Tarbawi 2 tentang hadis yang berjudul hadis tentang mimbar sebagai media. Bunyi hadis tersebut: An Abi Khazim bin Dinar anna rijalan atau Sahal bin Sa'dis Sadiyu wa qad tarau fil mimbari mimma utuhu fasa'luhu an dalika faqala wallahi inni la'arifu mimma huwa wa laqad ra'aituhu awwala yaumin wadi'a wa awwala yaumin jalasa alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Arsala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila fulanata imra'atin minal ansori qad sammaha sahlum muri ulamatin najjaro ayya malali a'wadan ajlisu alaihi fa idza kallamtun nasa fa maradhu fa amilaha min tarfa'il ghabati thumma ja'a biha fa arsalat ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa maro biha fa wada'at hahuna thumma ra'aitu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shalla alaiha wa kabbara wa huwa alaiha thumma raka'a wa huwa alaiha thumma nazala al-qahqara fasajada fi asril mimbari thumma ata falamma faragha aqbala 'alan nasi faqala ayyuhan nas innama sana'tu hadza lita'tamawu walitu allamu sholati. Akhrajahul Bukhari. Terjemahan dari hadis tersebut dari Abu Hazim radhiyallahu anhu. Ada beberapa orang datang menemui Sahal bin Sa'ad memperdebatkan mimbar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dari kayu itu apa dibuatnya. Mereka bertanya Sahal tentang hal tersebut. Sahal pun berkata, demi Allah, sungguh saya mengetahui dari kayu apakah mimbar itu dibuat. Saya melihat hari pertama mimbar itu diletakkan, dan aku juga melihat hari pertama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam duduk di atasnya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengutus seseorang untuk menemui seseorang perempuan dari sahabat Ansor yang disebutkan namanya oleh Sahal. Perintahlah budakmu tukang kayu itu agar membuatkan aku mimbar dari kayu yang akan aku pakai duduk di atasnya untuk berbicara di hadapan manusia. Wanita itu perintah kepadanya dan dikerjakan tugas itu dengan mengambil kayu yang lurus dari hutan. Kemudian ia datang membawanya. Mimbar itu dikirim oleh wanita kepada Rasulullah SAW. Kemudian beliau memerintah ditempatkan di sini. Kemudian aku melihat Rasulullah SAW sholat bertakbir di atas mimbar itu dan rukuk di atasnya. Kemudian beliau turun mundur bersujud di bawah mimbar, kemudian kembali lagi. Ketika selesai sholat, beliau menghadap kepada manusia dan bersabda, wahai manusia, sesungguhnya aku melakukan ini agar kalian mengikuti aku dan mempelajari sholatku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian dari kutipan hadis tersebut saya kutip 5 kosakata, yakni imtarau yang artinya berdebat, mimma uduhu dari kayu apa, akwadan kayu-kayu yang dibikin mimbar, min torfa'il ghabati kayu dari hutan yang lurus, nazalal qahqara turun mundur ke belakang. Penjelasan hadis dari hadis tersebut, hadis sahih yang diriwayatkan Bukhari Muslim menjelaskan bahwa Nabi selalu menggunakan mimbar tempat untuk menyampaikan khutbah maupun tempat sebagai pembelajaran berlangsung. Mimbar adalah salah satu sarana penting dalam suatu proses pembelajaran. Abu Hazim, seorang tabi'i, meriwayatkan
bahwa ada beberapa orang mendatangi Sahal bin Sa'ad al-Sa'idi untuk memperdebatkan tentang mimbar Nabi Muhammad SAW itu terbuat dari apa. Hanya Sa'ad di antara sahabat yang masih ada pada waktu itu yang mengetahui tentang mimbar Rasulullah SAW. Senada hadis ini ada periwayatan Ibnu Majah yang dijelaskan sebagai berikut. An Abi Khazim qala ikhtilafan nasu fi mimbari Rasulullah SAW min ayyi syai'in huwa fa'tau Sahal bin Sa'id fasa'luhu faqala ma baqiya ahadun minan nasi a'lamu bihi minni huwa min atharil ghabati amilahu falanun maula falanatanajjari, yang artinya dari Abi Hazim berkata, orang-orang berbeda pendapat tentang mimbar Rasulullah SAW yang terbuat dari apa. Mereka mendatangi Sahal bin Sa'ad dan kemudian bertanya. Sa'ad pun berkata, tidak ada seseorang yang masih hidup yang lebih tahu daripada saya tentangnya, yaitu tentang mimbar Rasulullah SAW tersebut. Dia kayu berasal dari hutan yang dikerjakan oleh seorang tukang budak, yaitu seorang wanita. Sesuai dengan pengakuan Sahal bin Sa'ad sendiri, kemudian Sahal bin Sa'ad pun berkata, wallahi inni la'arifu mimma huwa walaqad ra'aituhu awwala yaumin wudi'a. Demi Allah, sungguh saya mengetahui dari kayu apakah mimbar itu dibuat. Saya melihat hari pertama mimbar itu diletakkan, dan aku juga melihat hari pertama Rasulullah SAW duduk di atas mimbar tersebut. Diperkirakan pada saat itu para sahabat sudah banyak yang wafat, sehingga tidak ada yang dipandang lagi yang mengetahui mimbar Rasulullah SAW tersebut, melainkan hanya Sahal bin Sa'ad. Lantas Sahal menceritakan persaksiannya terhadap mimbar Rasulullah SAW tersebut, bahwa Rasulullah mengutus seseorang untuk menemui seorang perempuan dari sahabat Ansor yang disebutkan namanya oleh Sahal. Al-Asqalani menjelaskan, perempuan itu tidak diketahui namanya. Al-Madini meriwayatkan dari Ja'far Al-Mustaghfiri, perempuan itu namanya adalah Alatsah. Sebagian riwayat menyebutkan namanya adalah Aisyah. Nabi pun berkata, perintahlah budakmu yang tukang kayu itu agar membuatkan aku mimbar dari kayu yang akan aku pakai duduk di atasnya untuk berbicara di hadapan manusia. Budak tukang kayu itu juga tidak diketahui namanya. Para ulama berbeda pendapat siapa nama tukang tersebut. Di antaranya ada yang berpendapat namanya Ibrahim karena hanya dia yang tukang kayu yang terkenal di Madinah pada waktu itu, sebagaimana periwayatan Al-Tabrani dari Abi Nadrah dari Jabir radhiyallahu anhu. Fa'amarotahu fa'amilaha min torfa'il ghabati, yang artinya wanita itu diperintah kepadanya dan dikerjakan tugas itu dengan mengambil kayu yang lurus dari hutan. Kemudian ia datang membawanya. Mimbar Rasulullah SAW tersebut dibuat dari kayu torfa atau atsal, yakni kayu yang paling bagus, bentuknya panjang dan lurus yang diambil dari hutan. Dalam periwayatan Ibnu Huzaimah dan At-Tirmizi yang sahih, bahwa sebelum dibuatkan mimbar dari kayu, beliau ketika berkhutbah di masjid punggungnya bersandar pada pohon kurma yang ada di dalam masjid. Sebagian ahli sejarah mengatakan bahwa mimbar Nabi Muhammad SAW semula dibuat dari tanah sebelum memiliki mimbar dari kayu. Mimbar Nabi dibuat dari kayu terjadi sekitar pada tahun 8 Hijriah. Dibuat terdiri dari 3 tingkat tangga atau ambal. Sampai pada masa Marwan, seorang khalifah masa Muawiyah, ditambah menjadi 6 tingkat tangga dari bawah karena melihat jamaah yang lebih besar jumlahnya. Bentuk mimbar tersebut seperti berlangsung sampai pada masa Masjid Nabawi kebakaran pada tahun 654 Hijriah. Kemudian direnovasi oleh Al-Muzaffar pada tahun 656 Hijriah. Dan kemudian setelah 10 tahun diganti mimbar dari Al-Zahir yang sampai sekarang ini, dan pada tahun 820 Hijriah Al-Mu'ayyad mengirim mimbar
ke Madinah, sebagaimana pula telah mengirim mimbar ke Mekah pada tahun 818 Hijriah. Mimbar baik pada masa Nabi maupun pada masa berikutnya memang dibuat sedemikian rupa yang lebih tinggi daripada tempat jamaah. Dimaksudkan agar seluruh jamaah bisa menyaksikan seorang khotib dan dapat mendengarkan khutbah dari khotib tersebut dengan baik. Setelah jadi, mimbar kemudian diantar atau dikirim kepada Rasulullah SAW dan ditunjukkan tempatnya oleh Sahal, ditempatkan di sini. Tempat mimbar beliau berada di arah kiblat masjid, dekat dengan dinding selatan di Masjid Nabawi yang jaraknya sekitar cukup orang lewat berjalan kaki antara mimbar dengan dinding. Tsumma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla 'alaiha. Kemudian aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat, bertakbir di atas mimbar itu dan rukuk di atasnya. Beliau salat di atas mimbar di tangga yang paling atas, yaitu berdiri, kemudian rukuk dan sujud. Tetapi ketika sujud, beliau turun dari mimbar untuk mundur ke belakang. Tsumma nazalal qahqara fasajada fi aslil mimbari. Kemudian beliau turun mundur bersujud di bawah mimbar, kemudian kembali lagi. Salatnya Rasulullah SAW dalam konteks hadis di atas mimbar, sedangkan para sahabat di atas lantai. Tempat imam lebih tinggi karena ada tujuan untuk memberi pelajaran kepada mereka. Mereka tentu melihat, yang dimaksud mereka di sini yaitu para jamaah. Mereka tentu melihat dan menyaksikan bagaimana gerakan-gerakan Nabi dalam melaksanakan sholat, sehingga mereka bisa mengikutinya dengan benar. Mimbar Rasulullah SAW ini berfungsi ganda. Ada kalanya untuk khutbah Jumat, untuk khutbah sholat id, sholat gerhana, atau untuk menyampaikan hal-hal penting, dan untuk mengajar. Hadis di atas memfungsikan mimbar sebagai sarana pengajaran, di mana Rasulullah SAW mengajarkan sholat. Beliau melaksanakan sholat di atas mimbar, mulai berdiri, kemudian takbir, dan kemudian juga rukuk. Ketika bersujud, beliau turun mundur selangkah 2 langkah untuk bersujud di bawah mimbar, kemudian kembali lagi di atas mimbar untuk melanjutkannya. Hal ini dilaksanakan karena mimbar yang sempit tidak mungkin beliau bersujud di atas mimbar tersebut. Hadis ini menunjukkan bolehnya orang sholat melangkah 1 langkah, 2 langkah, atau 3 langkah, tetapi tidak berturut-turut karena ada hajat atau keperluan. Setelah selesai sholat, beliau menghadap jamaah para sahabat dan kemudian bersabda, Ayyuhan nasu innama sona'tu hadha lita'tammu wa lita'allamu sholati. Wahai manusia, sesungguhnya aku melakukan ini agar kalian mengikuti aku dan mempelajari sholatku. Isi penjelasan hadis Nabi tersebut jelas bahwa apa yang dilakukan oleh Nabi, yakni sholat di atas mimbar, agar dapat diikuti oleh para sahabat dan agar mereka belajar sholat dari Nabi. Di sini jelas bahwa fungsi dari mimbar adalah tempat mengajar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menyampaikan pelajaran yang baik melalui ceramah-ceramah ataupun yang lain sebagainya. Beliau praktek mengamalkan agama seperti demonstrasi sholat. Dalam dunia pendidikan modern sekalipun tidak ada mimbar di setiap kelas. Namun pada dasarnya prinsip yang sama, yakni ada tempat duduk guru pada posisi yang mudah dilihat, mudah disaksikan, dan mudah didengar suara guru. Teori belajar mendengar dengan melihat lebih baik daripada hanya mendengar saja tanpa melihat. Sebagaimana Edgar Dale dalam kesimpulan penelitiannya bahwa belajar hanya dengan pendengaran saja akan dapat menyerap 20%. Dengan penglihatan dapat menyerap 30%. Sedang dengan pendengaran dan penglihatan, jika digabungkan sekaligus antara pendengaran dan juga penglihatan, itu akan menyerap 50%. Dan belum lagi dengan menulis, mengatakan, dan melakukan akan dapat menyerap 90%. Mimbar ini adalah salah satu alat pendidikan, seperti halnya kursi, meja, bangku, papan tulis, dan lain sebagainya. Semua itu diperlukan untuk menunjang kelancaran sebuah proses pembelajaran. Guru itu dituntut perlu untuk memiliki keterampilan dalam
Perancang suatu media pembelajaran. Kemampuan merancang suatu media pembelajaran ini merupakan salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh guru saat ini. Karena apa? Karena perancangan suatu media pembelajaran ini dianggap sangat cocok dan akan memudahkan para siswa untuk melakukan suatu proses pembelajaran, sehingga tujuan yang akan dicapai dari proses pembelajaran tersebut bisa maksimal. Setelah kita mendengarkan bunyi hadis, terjemahan, dan juga penjelasan ataupun syarah hadis, kita dapat mengambil pelajaran dari hadis tersebut bahwasanya boleh tempat sholat imam lebih tinggi daripada makmum ataupun sebaliknya, karena ada hajat seperti pembelajaran dalam pengajaran. Jika tidak hajat, makruh hukumnya. Boleh melangkah 1-2 langkah dalam sholat karena ada hajat, ataupun 3 langkah lebih, asal tidak berturut-turut. Sunnah menggunakan mimbar atau tempat yang lebih tinggi sebagai mimbar dalam khutbah atau sesamanya. Boleh sholat dengan niat pembelajaran bagi murid-muridnya. Biografi singkat dari perawi hadis dari sahabat Nabi ini. Abu Hazim Salamah bin Dinar Al-Makhzumi, disebut juga Al-A'raj. Ia adalah seorang tabi'i yang alim di Madinah dan juga sebagai hakim dan syekhnya, seorang zahid dan abid. Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik pernah kirim utusan agar datang kepadanya. Khalifah berkata, "Jika engkau menghendaki sesuatu, datanglah kemari." Abu Hazim pun menjawab, "Aku tidak memerlukan apa-apa." Ia meriwayatkan hadis dari Sahal bin Sa'ad yang wafat pada tahun 140 Hijriah. Sahal bin Sa'ad al-Sa'idi al-Ansori al-Khazraji, panggilannya adalah Abul Abbas. Dia dan ayahnya, kedua sahabatnya, semula namanya Hasan, kemudian diganti namanya menjadi Sahal oleh Rasulullah SAW. Usianya pada saat Nabi wafat 15 tahun, kemudian hidup panjang umur sehingga bertemu dengan Al-Hajjaj bin Yusuf al-Saqafi, wafat pada tahun 88 Hijriah dalam usia lebih 100 tahun. Rangkuman dari materi mimbar sebagai media. Di sini dapat kita ambil bahwasanya alat dan media pembelajaran sangat diperlukan dalam proses pembelajaran. Pada zaman Nabi Muhammad SAW sudah ada sekalipun dalam kondisi sederhana pada saat itu dan tidak semaju seperti zaman sekarang. Jadi pada zaman Nabi ini beda dengan zaman sekarang, di mana pada zaman Nabi hanya memakai alat seadanya, dan seiring perkembangan zaman kita dalam melakukan proses pembelajaran kita bisa dengan adanya meja, bangku, dan lain sebagainya. Agar tujuan pendidikan tercapai, pengaturan jadwal pelajaran tidak membosankan anak didik, perlu bervariasi baik materi maupun strategi pembelajarnya. Jadi gini, agar proses pembelajaran tersebut lebih menarik, agar para siswa bisa antusias untuk mengikuti pelajaran, agar gairah dari para siswa tersebut bisa mengikuti pembelajaran, maka seseorang guru dituntut untuk lebih mampu menerapkan strategi pembelajaran yang cocok terhadap murid-muridnya. Dan juga seorang guru harus mempunyai kreativitas dalam melakukan suatu pembelajaran agar para siswanya tersebut bisa merasa nyaman dalam melaksanakan proses pembelajaran. Media pembelajaran sangat diperlukan dalam proses pembelajaran agar didik mudah mencerna materi yang diajarkan. Nah, yang paling penting ini yakni media pembelajaran. Di antara doa yang diajarkan adalah doa dibaca setelah sholat, mohon perlindungan dari sifat pelit, penakut, pikun, fitnah dunia, dan azab kubur. Cukup sekian dari presentasi saya.
Apabila teman-teman mau bertanya, silakan bertanya di form e-learning. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.